Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dengan saya, Sony Mansah, dalam channel Sony Harun. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan penyusunan ARKAS dari perencanaan berbasis data pada platform rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Dewan Guru, Bendahara, dan Operator Sekolah, pada tahun 2022, Pak Pemerintah sudah menekankan bahwa penyusunan ARKAS harus berdasarkan data dari rapor pendidikan. Nah, oleh karena itu, penyusunan rencana anggaran sekolah itu berdasarkan perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data adalah proses perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari mengidentifikasi masalah, mencari akar masalah, dan menentukan berbagai kegiatan untuk membenahinya. Tujuan perencanaan berbasis data adalah mengambil keputusan yang tepat guna tercapainya kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Melalui perencanaan berbasis data, satuan pendidikan didorong untuk mengubah kebiasaan dari mengambil keputusan berdasarkan asumsi menjadi berdasarkan data dan fakta. Apa yang dipotret dari PBD? Ada outputnya, proses, input. Outputnya kualitas capaian pembelajaran siswa, kualitas proses belajar siswa, input kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Terdapat 3 siklus langkah sederhana dalam perencanaan berbasis data, yaitu ada identifikasi, refleksi, dan benahi, atau biasa kita kenal dengan IRB. Nah, apa yang dilakukan dalam mengidentifikasi permasalahan? Berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam profil pendidikan. Nah, di kegiatan refleksi itu, capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah. Di kegiatan benahi adalah melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan, yaitu BOS dan BOP, dan daerah untuk menyelesaikan akar masalah. Nah, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Bendahara, dan Dewan Guru, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan cara menentukan atau merumuskan suatu perencanaan berdasarkan data dari rapor pendidikan. Nah, hasil identifikasi, refleksi, dan benahi itu kita akan masukkan dalam dokumen penganggaran. Nah, dimana kalau di sekolah itu adalah di RKAS, untuk kemudian dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi. Baik Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, ataupun staf tata usaha, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh tutorial bagaimana menyusun suatu perencanaan berdasarkan data dari rapor pendidikan. Namun, sebelum saya menjelaskan tutorial tersebut, silakan like dan subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya, baik Bapak dan Ibu, pertama-tama kita masuk di rapor pendidikan.kemdikbud.go.id. Selanjutnya kita masuk sebagai satuan pendidikan. Nah, untuk login di sini kita menggunakan akun belajar ID, akun admin oleh kepala sekolah, ataupun mungkin
operator sekolah. Saat ini rapor pendidikan sudah bisa diakses oleh semua guru. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh rapor pendidikan di sekolah saya. Alhamdulillah untuk tahun 2023 warna hijau semua. Ya. Kemudian kita pilih unduh. Ya, kita klik unduh. Nah, selanjutnya kita pilih tahun 2023 untuk saat ini atau 2024 kalau sudah ada. Nah, ini Bapak dan Ibu, rapor pendidikan PBD SDN Mandolo sudah terunduh. Kemudian kita klik buka. Ya, beginilah tampilan laporan rapor pendidikan di SDN Negeri Mandolo. Jadi ini Bapak Ibu salah satu sekolah, ya, sekolah saya. Nah, inilah hasil rapor pendidikannya. Ini alhamdulillah kan rapor pendidikan sudah berwarna hijau, maka kita cari yang berwarna merah kalau masih ada. Iya, karena sudah berwarna hijau semua, jadi kita mengikut saja apa yang akan menjadi skala prioritas di PBD nanti yang akan dituangkan dalam Arkas. Nah, ini laporan pendidikan. Kemudian kita masuk sheet 2, panduan membaca PBD. Ini ada panduannya Bapak Ibu dan Ibu. Tinggal Bapak Ibu dan Ibu baca. Ada bagian identifikasi, refleksi, dan benahi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, ini. Iya. Ini salah satu tentu panduan. Kemudian kita masuk di prioritas rekomendasi. Nah, ini prioritas rekomendasi yang dari hasil rapor pendidikan untuk dituangkan atau untuk dianggarkan di Arkas berdasarkan perencanaan berbasis data. Ini prioritas yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk dianggarkan. Namun untuk itu kita sebagai satuan pendidikan tinggal bagaimana memilih yang mana yang menjadi skala prioritas. Tergantung dengan jumlah anggaran yang tersedia di sekolah kita masing-masing. Nah, selanjutnya kita klik sheet selanjutnya yaitu seluruh rekomendasi. Nah, di seluruh rekomendasi ini sudah ada, ya, sudah ada semua rekomendasi yang akan dianggarkan, ya, atau dibuatkan bentuk kegiatan. Kemudian kita masuk di lembar kerja tahunan. Nah, di lembar kerja tahunan ini kita sudah bisa lihat, ya, kegiatan apa saja, ya, yang akan kita tuangkan. Nah, saya mengambil kita identifikasi masalah, refleksinya, kemudian benahi, itu kita tuangkan nanti dalam Arkas, kemudian kita anggarkan. Nah, misalnya di kolom benahi itu saya mengambil peningkatan. Nah, ini contoh. Ini lembar kerja Arkasnya ini, ya. Baik Bapak dan Ibu, sebentar saya akan tunjukkan hasil penyusunan rencana anggaran saya berdasarkan PBD. Ya, Bapak dan Ibu. Kita lihat.
Coba kita cek dulu. Ya, ini Bapak dan Ibu, tadi saya di kolom benah itu saya ambil kegiatan peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi sekolah. Nah, saya di kegiatan itu terkait penyusunan visi misi, kemudian penjelasan kegiatannya itu terkait dengan workshop penyusunan rencana kerja sekolah terkait dengan visi misi, tujuan sasaran RKJM, RKT, monep kegiatan sekolah. Nah, di uraian kegiatan saya sudah merincikan. Nah, inilah hasil rincian ini yang akan saya masukkan dalam ARKAS. Nah, misalnya narasumber berapa jam ya. Saya harganya honornya 250. Jadi semua sudah jelas. Nah, salah satu keuntungan kalau kita membuat rancangan dalam bentuk perencanaan berbasis data, penyusunan laporannya itu sangat mudah. Kenapa? Karena sudah terinci. Kemudian kegiatan yang kedua masih peningkatan GTK juga ya, terkait dengan pesantren kilat ya. Ini narasumbernya, snacknya beliau, jadi sudah dirinci semua. Nah, tinggal bagaimana menyesuaikan kondisi anggaran sekolah masing-masing. Ya, jadi inilah salah satu contoh rancangan penyusunan anggaran berdasarkan perencanaan berbasis data. Nah, sekali lagi kegiatan ini berdasarkan rapor pendidikan. Ya, kita tidak mengarang-arang. Tadi kita lihat apa yang menjadi skala prioritas ya. Dari seluruh rekomendasi ya, kita ambil skala prioritasnya, kemudian kita buatkan RKT-nya, kemudian lembar kerja ARKAS-nya. Nah, lembar kerja ARKAS-nya sudah seperti ini Bapak dan Ibu. Tinggal kita klik jenis kegiatannya apa, kemudian kita masukkan rincian anggaran yang akan disediakan. Sudah jelas, jadi totalnya sudah ada. Nah, ini sangat memudahkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini kegiatan ini cukup untuk sampai di sini terkait dengan kegiatan memasukkan di ARKAS. Saya akan jelaskan pada sesi selanjutnya. Untuk dari saya ya, tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.